Salam saudara, dimanapun saudara berada. Hari ini kita penuh semangat, penuh dengan api Roh Kudus. Karena baru saja kita memperingati minggu kemarin hari turunnya Roh Kudus buat orang percaya. Roh Kudus membuat orang percaya akan berbeda. Roh Kudus akan membuat orang percaya selalu bersemangat. Roh Kudus selalu membuat perkara-perkara yang unusual terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Kekasih hati Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini dengan satu judul firman Tuhan, Burn on Fire. Kita terbakar dengan api, ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Mari saudara siapkan dirimu baik-baik untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalamnya orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Saudara, betapa menariknya ini saudara. Kita dituntut apa saudara? Allah menghendaki kita, kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wow, saudara. Apa sih yang Yesus lakukan di dunia? Ada 4 hal, saudara. Ya, saudara catat baik-baik. Kehidupan Kristus di dunia ini, saudara, ini bicara kehidupan Kristus pada saat di dunia ini, dia menjadi teladan buat saya dan saudara. Dia menjadi teladan buat apa yang kita lakukan. Nah, yang pertama, saudara, yang Yesus lakukan di dunia adalah Dia memberitakan kabar baik. Sebab Roh Allah ada padaku, Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Jadi saudara, pekerjaan Kristus yang pertama di dunia ini adalah memberitakan kabar baik. Ada keselamatan, ada pertobatan, ada kerajaan Allah, ada kehidupan kekal, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan. Terjadi karena apa? Kristus memberitakannya. Oleh karena itu, pekerjaan Kristus harus kita ikuti. Yang pertama adalah Dia memberitakan kabar baik buat siapapun. Ya, dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nah, itu menjadi sebuah perintah. Jadi, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, maka yang pertama, kita harus memberitakan kabar baik. Yang kedua, saudara, apa yang Dia lakukan? Ia mengajar. Ya, saudara tahu, di dalam bait-bait suci, Yesus mengajar. Di sinagog Dia mengajar. Dia memuridkan. Pekerjaan Kristus yang kedua adalah Dia memuridkan dan mengajar. Nah, oleh karena itu saudara, panggilan kita untuk memuridkan, panggilan kita untuk mengajar. Makanya perlengkapi dirimu. Ya, kita sudah diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, maka kita harus mengajar dan memuridkan. Jangan hanya berhenti kepada kita yang penting sudah selamat. Yang ketiga, saudara, apa yang Yesus lakukan di dunia, yaitu Dia menyembuhkan. Nah, banyak kejadian-kejadian yang tercatat di dalam Alkitab. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang tuli, yang lumpuh berjalan, wanita perdaran mengalami kesembuhan. Yesus melakukan kesembuhan. Maka itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hiduplah seperti Kristus. Ya, kita diberi kuasa, tanda orang percaya.
sign, wonder, miracle melekat atas kehidupan orang percaya, maka yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan. Kita pun harus melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Doakan orang sakit, maka percaya dengan iman bahwa kesembuhan terjadi. Itu pekerjaan Kristus. Yang keempat, saudara, apa yang Yesus lakukan di dunia ini? Dia cast out demon. Dia mengusir setan. Ini pertanyaan buat saya dan saudara. Apakah saudara pernah mengusir setan? Atau saudara diusir setan? Ini menjadi satu pekerjaan Kristus di dunia. Dia tidak berkompromi dengan kuasa kegelapan. Dia tidak takut dengan yang namanya intimidasi kuasa iblis dalam kehidupannya. Bahkan dia dicobai dengan iming-iming. Diberikan apa? Semua kerajaan yang di dunia ini. Padahal saudara, iblis itu bercanda. Kenapa? Karena semuanya itu Yesus yang ciptakan. Ngapain segala iblis harus berikan? Nah, Yesus tidak terintimidasi akan kuasa iblis. Dan dia mengusir kuasa kegelapan itu. Mengusir kuasa penipu. Mengusir kuasa iblis. Dan firman Tuhan katakan apa, saudara? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, 4 pekerjaan Kristus dalam kehidupan di dunia ini wajib kita ikuti. Yang pertama, dia memberitakan kabar baik. Yang kedua, dia mengajar dan memuridkan. Yang ketiga, dia menyembuhkan sakit penyakit. Yang keempat, saudara, dia mengusir setan. Nah, itu saudara harus hidup sama seperti Kristus lakukan. Teladan-teladan Kristus harus kita ikuti. Nah, pertanyaannya saudara, banyak pertanyaannya begini. Bagaimana Pak kita bisa hidup seperti Kristus? Wong kita ini sering kalah. Kita ini sering mengalami intimidasi. Nah saudara, banyak orang berkata kita tidak bisa hidup sempurna seperti Kristus. Padahal visi utama kita, Cornerstonian apalagi saudara, punya satu visi, yaitu serupa seperti Kristus sampai tinggal dalam kekekalan di Bukit Sion. Nah saudara, hidupmu harus sepadan dengan Kristus. Hidupmu sudah diberi teladan, contoh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penuh kasih, Tuhan Yesus rela berkorban, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memuridkan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mengusir setan. Itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan wajib kita ikuti. Banyak orang berkata, nggak mungkin, kita nggak bisa sempurna seperti Kristus. Itu perkataan orang yang tidak beriman. Iman Kristen berkata, waktu Roh Kudus turun atas kita, maka diberi kemampuan. Nah saudara, ini berita saya teruskan kembali. Berita kabar baik ini buat saya dan saudara. Dan saudara harus sampaikan kepada orang lain, kepada siapapun yang saudara temui, bahwa kita bisa hidup serupa seperti Kristus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Dan dia tinggal dalam kita. Dia yang mengajar kita. Dia yang menyempurnakan kita. Dia yang membimbing kita. Janji sudah turun buat kita, yaitu penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kekasih hati Tuhan, ya. Kalau kita bicara Holy Spirit, Roh Kudus, Roh HaKodes, saudara, itu bukan hanya masalah hadirat, bukan masalah kehadirannya, tapi dia juga sebuah pribadi. Dia adalah satu pribadi yang diutus Yesus ke dunia ini buat mendampingi saya dan saudara. Masalahnya saudara, hari-hari ini gereja sudah terlalu lama mengabaikan kuasa Roh Kudus, mengabaikan dia sebagai pribadi yang harus dihormati. Dia adalah pembimbing kita, dia adalah penolong saya dan saudara. Sekian lama saudara, kita mengabaikan kuasa Roh Kudus. Kita nyuekin bahasa saya saudara, ya. Dia ada bersama kita. Tapi kita tidak pernah minta tolong sama dia. Kita tidak pernah bercakap-cakap dengan dia. Kita tidak pernah berhubungan dengan dia.
Masih banyak saudara, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada, mengabaikan kuat kuasa Roh Kudus, mengabaikan kehadirannya, mengabaikan dia sebagai pribadinya Allah. Nah, kekasih hati Tuhan, Holy Spirit, itulah yang memimpin kita. Hiduplah oleh roh, saudara, ya. Ada ayat Alkitab berkata demikian. Maka kita akan mengalahkan kedagingan. Maka kita bisa hidup sempurna, sama seperti Kristus hidup. Jadi saudara, Kristus sudah kasih teladan. Dia hidup di dunia ini. Pada saat dia hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia bergantung penuh sama Roh Kudus, hanya untuk memberikan teladan kepada saya dan saudara, bahwa kalau kamu bergantung penuh pada Roh Allah, maka kamu akan bisa hidup serupa seperti Kristus. Kekasih hati Tuhan, mari saudara, kita hormati kuasa Roh Kudus. Kita hormati pribadinya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, saya, saudara, selalu percaya bahwa saya bangun iman saya, bahwa Roh Kudus yang di dalam saya itu adalah pribadi Allah. Kenapa? Ketika ada dalam ketakutan sekalipun, kalau ada Allah bersamamu, maka ketakutan akan hilang. Kalau ada kekurangan, saudara, dalam kehidupan kita, dia adalah Allah pribadi yang ada bersama kita. Masa si Allah tidak menolong kita? Kalau ada sakit penyakit, ada sebuah pribadinya Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang bisa menyembuhkan. Nah, jadi saudara, kita nggak sendirian. Berbahagia saudara yang mendengar kabar baik ini. Ada pribadi Allah di dalam hati orang percaya. Kekasih hati Tuhan, berbicara mengenai Roh Kudus, saudara, ya. Banyak kita yang saat ini, saudara, mengabaikan atau menempatkan pribadi Roh Kudus di tempat paling belakang, ya. Kita yang lebih dominan di depan. Saudara, jangan mengabaikan kuasa Roh Kudus, jangan mengabaikan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Sering kita tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, berbicara mengenai baptisan, saudara, ya. Ketika Yohanes Pembaptis itu membaptis orang-orang, ada ratusan, ada ribuan orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan saudara, apa yang dia katakan? Dalam Matius 3 dikatakan demikian, saudara. Ya. Matius 3 ayatnya yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sekali lagi saya ulangi, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Kita terima Kristus, berarti kita selamat. Tapi masalahnya, jangan berhenti pada saat selamat saja, saudara. Ya. Biarkan diri kita dibaptis oleh Tuhan Yesus, dibaptis dengan Roh Kudus dan api, sehingga kita terbakar dengan kuasanya, sehingga kita menjadi orang yang bukan hanya selamat, tapi dipenuhi dengan kuasa. Nah, saudara, iman kita berkata demikian, saudara. Tanda pertama orang mengalami baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh, saudara. Ya. Tanda pertama orang mengalami baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya. Nah, saudara, banyak hal, saudara, orang-orang yang kemudian, kenapa kok saya tidak dapat bahasa roh? Bahasa roh adalah karunia, ya.
bukan usaha kita. Sekali lagi, bahasa roh adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ada sebuah ilustrasi, saudara. Ya, seorang ibu yang hamil, saudara, itu ada tali pusat. Kalau orang melahirkan, pasti keluar tali pusat. Itu adalah untuk menghubungkan nutrisi, makanan dengan sang ibu, dari ibu kepada bayi, saudara. Sehingga mereka terhubung, terkoneksi dengan ibunya. Sang bayi ini tidak akan kelaparan dalam kandungan sebab dia terhubung dengan tali pusat kepada ibunya. Nah, saya dapat pengertian ini. Kalau orang berbicara dalam bahasa roh, saudara, dia akan terkoneksi sama seperti ini. Itu menjadi sebuah fasilitas. Kenapa saudara tidak mau? Kenapa banyak orang yang acuh tak acuh? Nah, saudara, saya punya anak, saudara. Ya, kalau dia minta sesuatu, ini kelihatan dia minta benaran atau enggak. Ya, kalau dia minta, Pak, belikan dong buku gitu ya, misalnya buku judulnya ini. Ya, kalau saya jawab iya gitu, terus dia lupa gitu, itu artinya dia tidak begitu pengen gitu ya. Tapi kalau setiap kali ketemu, Pak, belikan ini dong sepatu udah rusak. Besoknya bilang lagi, Pak, belikan sepatu dong. Saya sudah rusak nih sepatu saya. Pak, belikan sepatu dong gitu ya. Itu dia benar-benar minta, saudara. Nah, apakah kita sudah demikian untuk meminta kasih karunia Allah turun atas kita? Karena bahasa roh merupakan satu fasilitas. Ya, saudara, saya perkatakan ini. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak berbahasa roh itu adalah tidak orang di dalam Tuhan, bukan orang yang di dalam Tuhan, bukan, saudara. Tapi saya katakan, ini bicara mengenai kuasa. Bahasa roh tidak menyelamatkan. Tidak ada ayat Alkitab berkata bahwa bahasa roh, kalau kamu berbahasa roh, maka kamu selamat. Bukan. Bahasa roh tidak menyelamatkan. Tapi kenapa, Pak, kita harus berbahasa roh? Karena bahasa roh itu seperti tadi saya bilang, itu menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Menghubungkan kita dengan Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kita mengalami baptisan roh, saudara, kita tidak akan bisa sama seperti Kristus. Kita kalah terus karena kita tidak dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tanda pertobatan, tanda keselamatan kita terima. Ya. Tapi saudara, Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Itu artinya betapa pentingnya baptisan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Iman kita berkata bahwa tanda pertama orang mengalami baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, saudara, betapa pentingnya orang berbahasa roh. Itu seperti sebuah ilustrasi yang saya dapatkan. Kalau ada orang hamil, saudara, bagaimana anaknya itu bisa makan, bayi yang dalam kandungan, terhubung dengan tali pusat ibunya. Dan itulah yang membuat anak atau bayi itu bisa makan, saudara. Nah, demikian, saudara. Bahasa roh merupakan karunia. Sekali lagi saya tegaskan. Bahasa roh adalah karunia. Dan bahasa roh tidak menyelamatkan. Tapi bahasa roh adalah sebuah fasilitas yang Tuhan berikan supaya kita bisa terkoneksi dengan Allah. Nah, kekasih hati Tuhan. Jadi, gunakan fasilitas ini. Minta sama Tuhan. Supaya kita diberi karunia bahasa roh. Minta nggak apa-apa, saudara. Tuhan akan pastikan beri buat setiap kita. Itu otoritasnya Tuhan. Tapi kita percaya Dia adalah Bapa yang baik. Saudara, anak saya itu kalau minta sesuatu gitu ya, saya tahu bahwa dia benar-benar butuh atau tidak. Ketika dia berkata, Pak, belikan aku buku ini, judulnya ini gitu ya. Terus besoknya dia tidak tagih, dia tidak bilang, dan dia sudah lupa. Itu artinya dia dong. Aku pengen sepatu yang ini. Besoknya ketemu, Pak, belikan sepatu dong. Sepatu yang ini. Pak, belikan sepatu. Setiap kali
dia minta terus, itu artinya dia serius, dia minta, saudara. Nah, maka saya belikan, berarti dia butuh, saudara. Nah, demikian hidup kita, saudara. Kalau kamu menyadari betapa pentingnya baptisan Roh Kudus ya dalam kehidupanmu, maka saudara akan minta, Tuhan baptis aku dengan roh-Mu dan api-Mu. Ya. Maka tanda pertama orang mengalami baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh, saudara. Ya, bahasa roh tidak menyelamatkan. Ya, bahasa roh tidak menyelamatkan sekali lagi, tapi dia merupakan fasilitas kita. Dia mengucapkan sesuatu yang rahasia kepada Allah, yang sempurna bisa lahir dalam kita. Dan saudara, itu adalah kasih karunia Allah buat kita. Nah, kekasih hati Tuhan, jangan hanya tinggal dalam keselamatan. Yang penting saya sudah selamat, sudah berhenti. Tapi kamu dalam kondisi telanjang. Mari minta kasih karunia Roh Kudus. Minta karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan ini. Sehingga memampukan kita. Sekali lagi saya katakan, karunia Roh Kudus itu memampukan kita hidup serupa seperti Kristus di dunia ini. Jadi jangan berhenti hanya kita mau selamat, tapi kita mau serupa seperti Kristus. Bagaimana kita bisa serupa seperti Kristus? Yaitu dengan kita mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia yang memampukan saya dan saudara. Kekasih hati Tuhan. Dikatakan bahwa ketika 120 orang, ya, dari 500 lebih, tinggal 120 orang menantikan Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Ya, waktu mereka dibaptis oleh Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka seperti berapi-api, saudara. Ya, dikatakan juga murid-murid, ya, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami manifestasi Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Mereka dengan berani, berapi-api memberitakan firman Tuhan. Nah, selalu ada bedanya. Orang dengan manifestasi kuasa Roh Kudus dengan orang yang tidak menggunakan kuasa Roh Kudus, orang itu akan berbeda. Ya. Ketika orang mengalami kuasa Roh Kudus, saudara, dia akan berapi-api, dia akan menjadi penerobos, dia akan bersemangat, dia tidak pernah pantang menyerah, dia penuh dengan keberanian, dia penuh dengan semangat, dan tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mematahkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga makanya orang yang dalam pengurapan Roh Kudus, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, dia akan mengalami terobosan-terobosan. Ada unusual miracle terjadi dalam kehidupan orang ini. Orang ini penuh dengan kreativitas. Orang ini penuh dengan talenta. Orang ini penuh dengan keberanian. Nah, saudara, kalau saya membaptis, saudara, ya, saya membaptis orang, itu harus ada yang baptis, kemudian orang yang dibaptis, dan sarananya, gitu ya kan? Biasanya saya gunakan kolam renang. Tapi besok-besok saya akan gunakan sungai atau kali, karena lebih steril dari virus corona katanya. Kalau kolam renang hanya airnya menggenang, tapi kalau sungai airnya mengalir. Nah, kekasih hati Tuhan, apa tanda orang itu sudah dibaptis? Dalam baptisan air, saudara, dia ditenggelamkan, dicelupkan, dan setelah dia keluar, apa yang terjadi? Bajunya basah oleh air, saudara. Ya, dia sudah dibaptis, saudara. Nah, itu tanda pertobatan, tanda keselamatan. Tapi Yesus itu berdiri di sungai api, saudara. Dia membaptis kita dengan roh dan api. Nah, kita ditenggelamkan dalam sungai api itu. Dan ketika kita bangkit, apa tandanya, saudara? Kalau tadi kita baptisan air, tandanya basah. Baju kita penuh basah. Kalau orang dibaptis dengan roh dan api, yang terjadi tandanya hidupnya berapi-api, hidupnya terbakar, hidupnya selalu menjadi penerobos, hidupnya tidak pantang menyerah, hidupnya selalu optimis,
dan dia bisa hidup serupa seperti Kristus. Nah, oleh karena itu, kerinduan setiap saya dan saudara, ya, bahwa hidup oleh roh itu akan mengalami tanda-tandanya. Hidup terbakar dan berapi-api. Saudara menjadi orang yang sangat pemberani. Pemberani dalam artian melakukan firman Tuhan, bukan terus pemberani kita bunuh-bunuh orang atau tinju-tinju orang, pukul-pukul orang, bukan, saudara. Tapi berani menyatakan kebenaran, berani hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya jangan saudara berpikir kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak bisa hidup berkenan pada Tuhan. Bukan, saudara. Kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Allah, kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh itu yang memampukan kita hidup sempurna, kudus seperti Kristus. Dia melakukan sanctification dalam hidup saya dan saudara. Dia yang menyucikan kita, dia yang akan menegur kita, dia yang akan mengajar kita untuk hidup sempurna sama seperti Kristus hidup. Nah, kekasih hati Tuhan, makanya saudara, andalkan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, mengalami terbakar, mengalami burn on fire, mengalami sudah dibaptis di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu penuh atas kehidupannya, saudara. Ya, inilah arti pentingnya kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita mengalami pengurapan Roh Kudus, Roh Kudus sebagai pribadi yang kita hargai di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara, ketika kita mengalami Roh Kudus, saudara, yang pertama, saudara, api itu membuat kita terbakar. Ya. Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara akan membuat kita terbakar. Orang terbakar bagaimana sih, saudara? Dia bawaannya tuh semangat, saudara, ya. Ada satu ungkapan gini. Ini doa saya pribadi. Saya setiap hari berdoa, Tuhan Yesus, buat aku terbakar dengan api Roh Kudus, supaya umat yang aku pimpin terbakar dengan api-Mu juga. Seorang pemimpin yang terbakar, seorang pastor yang terbakar, seorang gembala yang terbakar, seorang bos yang terbakar, itu akan membuat umat yang dipimpinnya, membuat setiap jemaat itu akan mengalami terbakar dengan api Roh Kudus. Makanya betapa pentingnya arti seorang pemimpin, gembala, pastor di dalam kehidupanmu, ya. Kalau dia terbakar menyala-nyala, maka semua umat akan terbakar. Kekasih hati Tuhan, ini saya berdoa setiap hari kepada Tuhan supaya saya terbakar, ya. Ada satu kejadian, saudara, kalau kita terbakar dengan api Roh Kudus, ya, itu bukan hanya perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil itu bisa kita lakukan, ya. Kita tidak pernah pantang menyerah dengan blokade-blokade yang ada di depan kita, masalah-masalah yang membentang di depan kita. Kita selalu optimis bahwa kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Kalau pemimpinmu, ya, selalu berjalan mundur-mundur terus, takut-takut terus, dan tidak pernah menerobos, saudara, jangan-jangan dia tidak terbakar dengan Roh Kudus. Nah, maka pentingnya, betapa pentingnya seorang pemimpin yang terbakar. Nah, saya setiap hari berdoa, jangan sampai api di dalam saya melemah, sehingga membuat sekitar saya akan melemah. Dalam perjalanan kehidupan saya, saudara, ini satu kesaksian buat saya bagikan. Masalah itu begitu banyak menghadang saya. Banyak yang saya tidak ceritakan keluar, saudara. Tapi saya bercakap-cakap dengan Tuhan bahwa, iya ya Tuhan, masalah sebesar apapun bisa kulalui bersamamu. Nah, kalau saya patah semangat, bagaimana umat yang saya pimpin? Bagaimana jemaat yang saya pimpin? Kalau saya sering menyerah, kalau saya kemudian give up, kalau saya kemudian menghadapi situasi yang sulit seperti saat ini, saya menyerah, saudara, pastilah anak-anakku semua akan menyerah. Oleh karena itu, pentingnya seorang terbakar.
Karena ketika orang terbakar, orang lain pun akan mengalami terbakar. Nah, kita akan lebih senang ya bergaul dengan orang yang penuh semangat, optimis, menerobos ya, daripada orang yang bawaannya nggak mungkin, nggak bisa. Tidak ada unusual miracle terjadi dalam kehidupan orang itu. Kalau orang itu hanya berkata tidak mungkin, mustahil dan lain sebagainya. Di dalam diri saya dan saudara ada kuat kuasa Roh Kudus loh. Dia pribadi yang berkuasa loh. Jangan sepelekan Roh Kudus. Sekarang kalau dalam kondisi apapun, sekarang belajar untuk mengandalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Maka unusual miracle terjadi. Seorang pemimpin yang terbakar menyebabkan sekitarnya terbakar, menyebabkan yang dipimpinnya terbakar. Kita, saya dan saudara adalah pemimpin. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Berarti kamu bukan orang sembarangan. Makanya kamu harus terbakar. Jangan sampai orang tuamu lemah, anakmu lemah, istrimu lemah, suamimu lemah, ya, karyawanmu lemah, semuanya lemah. Karena apa? Kita lemah. Kita kuat karena Roh Kudus dalam kita. Kamu harus terbakar dengan api Roh Kudus. Maka itu membuat kita menyala-nyala. Kekasih hati Tuhan. Suatu kali kemarin, hari ini, saya sering buat roti. Ini perkara kecil, sederhana, saudara ya. Karena saya senang kalau anak-anak saya datang ada suguhannya, saudara. Ada yang kita bisa hidangkan. Jadi, suatu kali, saudara, saya sudah lelah untuk ngadoni roti. Nah, kemudian mixernya nggak ada. Kemudian api Roh Kudus itu membakar saya. Apa yang saya lakukan? Saya punya bor listrik. Saya gunakan itu. Dan ternyata powerful. Nah, banyak hal-hal, saudara, yang Roh Kudus bisa ajar kepada kita. Kalau kamu bergerak dalam api Roh Kudus, kamu tidak pantang menyerah. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Nah, itu sebuah peribahasa di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Tidak ada akar rotan pun jadi. Itu terjadi karena apa? Pikiran kreatif itu selalu datang daripada Roh Kudus. Ya. Jadi jangan berhenti bahwa Roh Kudus itu bukan hanya perkara-perkara besar, tapi perkara-perkara kecil pun ya, kalau kita minta tolong Roh Kudus, kita terbakar dengan Roh Kudus, maka kamu akan menerobos segala apapun masalahmu. Jadi Roh Kudus itu powerful untuk semua masalah kita. Terbakarlah dengan api Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara, api Roh Kudus yang membakar kita itu akan memurnikan kedagingan kita. Ya. Jadi, saudara, ketika kita terbakar dengan api Roh Kudus, maka kedagingan kita dimurnikan, saudara. Itulah, saudara, semakin hari semakin sempurna. Nah, sudah beberapa waktu saya saksikan bagaimana dulu bahwa betapa resikonya kesehatan saya. Ketika pertama kali bertobat, saudara, saya dibaptis, ya, saudara, saya masih merokok, saudara. Saya tidak menyindir saudara yang merokok, ini saya pribadi. Dokter menyarankan supaya saya berhenti merokok. Nah, tapi saya nggak bisa. Itu kedagingan saya nggak bisa. Saya nggak bisa lepas dari rokok, ya. Karena ayat firman Tuhan pun nggak ada larangan merokok buat saya, gitu kan. Nah, akhirnya, saudara, dengan pertolongan Roh Kudus, saya didoakan dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dimampukan. Detik itu juga saya membenci rokok. Sama seperti kalau saudara lihat orang-orang dihipnotis. Tapi ini sifatnya kekal, saudara. Bukan sementara. Sejak detik itu juga, ketika saya didoakan, saya lepas dari rokok. Dan saya membenci rokok. Dan kalau ada orang merokok gitu, saya agak terganggu, saudara. Ya. Tadinya saya mencintai rokok. Tapi kemudian karena kuat kuasa Roh Kudus bekerja, itu tidak baik buat kesehatanmu, buat paru-parumu, buat jantungmu. Maka Roh Kudus memampukan. Itulah yang namanya kita dimampukan hidup serupa seperti Kristus. Dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi kedagingan kita dilepaskan. Kalau kamu terbakar dengan api Roh Kudus, maka kamu
akan dilepaskan dari sifat-sifat kedagingan. Semakin hari, semakin serupa, dan sempurna seperti Kristus. Jadi berhenti untuk bicara, kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak bisa hidup sempurna seperti Kristus, karena Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kamu mengandalkan dirimu, kalau kamu mengandalkan kekuatanmu, maka itu tidak akan mungkin. Tapi kalau saya dan saudara mengandalkan Roh Kudus sebagai pribadi yang hebat di dalam hidup kita, maka kita akan mampu serupa, sempurna, sama seperti Kristus. Nah, kekasih hati Tuhan yang ketiga, saudara, poin yang ketiga, bahwa orang yang di dalam api Roh Kudus itu harus menjaga apinya terus menyala. Ya, contohnya begini, saudara, ya. Seperti dalam mesbah tabernakel Musa, saudara. Imamat 6 ayat ke-12, ya. Imamat 6 ayat ke-12. Dikatakan demikian, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ingat cerita Nadab dan Abihu, saudara, anak-anak Harun, mereka adalah imam-imam yang sudah diurapi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apinya padam, atau api diambil dari luar, saudara, dan kemudian membubuhkan api asing masuk ke dalam mesbah ukupan. Yang terjadi adalah mereka dihukum dan mati. Ketika mereka tidak menjaga api dengan baik, maka yang terjadi adalah mereka dihukum dan akhirnya mati. Kalau api itu tidak terjaga dengan baik, sama seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa, maka berbicara mengenai kematian, saudara. Ya, maka di dalam hidupmu tidak akan terjadi apa-apa. Itu artinya bicara kematian. Kalau api Roh Kudus yang di dalam kita selalu dijaga, kita beri yang namanya mesbah, kita buat mesbah penyembahan, kita terkoneksi, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka itu yang namanya menjaga api itu terus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ini satu hal yang penting, saudara, ya, bahwa setiap hari harus dijaga. Seperti imam-imam itu setiap pagi membubuhkan kayu bakar supaya api itu terus menyala dan tidak mati. Kekasih hati Tuhan, ya, api yang di dalam kita ini kalau menyala itu pasti menghasilkan sesuatu. Makanya ada lagu yang berkata, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Saudara, berkat Tuhan itu selalu baru. Berkat Tuhan yang kita dapat selalu baru. Makanya saudara, jaga apimu, ya. Karena waktu kita terhubung dengan Allah, maka berkat itu tercurah setiap hari. Kenapa kita harus menjaga api setiap hari? Karena apa, saudara? Karena intimidasi itu datangnya juga setiap hari. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua, intimidasi selalu datang tiap hari buat saya dan saudara. Dan itu akan membuat kita gagal serupa seperti Kristus. Gagal hidup seperti Kristus. Ketika intimidasi itu datang dan kita mampu bertahan, maka besoknya dia akan datang dengan wujud yang lain. Ya, makanya kita butuh berkat Tuhan yang baru setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi setiap intimidasi yang datang. Yang pengen supaya saya dan saudara gagal serupa seperti Kristus Yesus. Nah, kekasih hati Tuhan, jaga apimu setiap hari. Bangun mesbah, doa, mesbah persembahan sebagai wujud kamu terhubung dengan Allah, sebagai kebutuhanmu. Ya, bukan hanya supaya kamu hidup diberkati, tapi sebagai wujud kerinduanmu, kamu mau berhubungan dengan Allah.
sebagai wujud kerinduanmu akan kehadirannya, sebagai wujud kerinduanmu akan penyertaannya, sebagai wujud kerinduanmu untuk engkau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Maka itu menjaga api kita terhubung dengan Allah. Dalam segala apapun saudara, lakukan itu sebagai wujud engkau menyembah Tuhan. Ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu namanya menjaga api kita kepada Tuhan. Datanglah dengan kerinduanmu yang dalam kepada Tuhan. Datanglah dengan wujud kasihmu kepada Tuhan. Bukan hanya kamu pengen berkatnya, bukan hanya kamu pengen pemberian daripada Tuhan, tapi sebagai wujud bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu, saudara, menjaga api itu penting. Ya, tadi seperti saya katakan, intimidasi datang setiap hari silih berganti. Ya, iblis itu kreatif untuk mencobai kita, tapi kita dengan api Roh Kudus lebih kreatif. Ya, makanya kita bisa mengatasi segala masalah apapun. Kamu harus terbakar dengan api Roh Kudus supaya mengalahkan setiap intimidasi dan supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Siap saudara untuk terbakar? Apakah saudara siap untuk terbakar dalam api Roh Kudus? Maka jaga apimu dan hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hidupmu akan serupa, sama seperti Kristus hidup. Jadi tugas saya dan saudara kali ini adalah kita menjaga api itu supaya terus menyala. Yang keempat, saudara, ya. Tadi poin pertama adalah bahwa ketika api Tuhan membakar, maka kita akan menyala-nyala. Yang kedua adalah api itu melenyapkan semua kedagingan kita. Yang ketiga, api itu harus dijaga setiap hari, ya. Yang keempat, saudara, bahwa ketika orang terbakar dengan api Roh Kudus, pasti ada reaksi yang terjadi, ya. Ketika orang dalam pengurapan Roh Kudus, orang menerima kuat kuasa Roh Kudus, yang terjadi adalah sebuah reaksi. Nah, ketika murid-murid mengalami kepenuhan dan terbakar dengan api Roh Kudus, dia berani memberitakan firman, saudara. Ya, jadi ada reaksinya. Dulunya penakut, jadi berani. Ini bukan bicara mengenai saudara, sesuatu yang jahat, tapi adalah sesuatu. Ketika reaksi kita menerima kuasa Roh Kudus, pasti memiliki reaksinya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Maka jangan berkata kita tidak bisa hidup seperti Kristus. Kita mampu hidup seperti Kristus karena kita terbakar dengan api Roh Kudus. Nah, kekasih hati Tuhan, orang yang terbakar dengan Roh Kudus pasti akan mengalami reaksi. Nah, kalau saudara saya bawa korek, misalnya saudara ya, ini korek kemudian saya nyalakan dan tangan saya ini saya dekatkan, maka tangan saya terbakar. Masa sih saya cuma diam? Ya, pasti akan bergerak. Nah, ketika orang terbakar dengan kuasa Roh Kudus, yang jelas dia tidak akan diam, pasti akan terus bergerak. Ya. Kalau saya bakar, tidak mungkin saya diam, saudara. Pasti akan saya angkat atau saya bergerak kemana, saudara. Jadi ciri orang yang terbakar dengan Roh Kudus, maka dia akan terus bergerak. Nah, hari ini jangan hanya berhenti, diam, tinggal hanya dalam keselamatan. Tapi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Hidup sama serupa seperti Kristus. Yesus tidak tinggal diam di dunia ini. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dia memberitakan kabar baik. Dia mengajar, memuridkan. Dia menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan. Dan itu yang dia lakukan di dunia ini. Maka kita wajib hidup sama seperti Kristus. Nah, oleh karena itu harus ada sesuatu yang kita hasilkan. Waktu kita terbakar dengan Roh Kudus, pastinya kita tidak akan diam saja. Pasti kita akan bergerak dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, yang kelima, saudara. Kalau saudara belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, saudara bisa minta. Ya. Kalau kamu rindu terbakar dengan api Roh Kudus, maka saudara minta. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Roh Kudus itu dikaruniakan buat saya dan saudara.
Saudara bisa minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penting buat kehidupan dan sangat penting buat kehidupan saya dan saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kalau kita lihat acara Olimpiade, saudara, itu pasti bawa api dinyalakan di obor gitu, terus diarak. Dan api itu tidak pernah mati, saudara. Dan api itu dibawa sampai ke tempat di mana Olimpiade itu ada. Ya. Betapa pentingnya api itu, saudara. Ya. Sampai diambil jauh-jauh dari api abadi di negara lain, dibawa naik pesawat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas api itu tidak pernah mati. Nah, betapa pentingnya api itu. Maka kamu harus minta. Minta dipenuhi. Minta dipenuhi. Nah, pada waktu saya mengalami baptisan roh, saudara, ya, ini saya ceritakan sedikit. Ya, pada waktu itu tahun 2003. Saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, saudara. Ya. Dan saya meminta. Waktu itu dipanggil, saudara, di hari Pentakosta, perayaan Pentakosta. Ya, saya masih sangat muda dan sangat bergairah sekali, saudara. Ya, masih sangat belum ngerti apa-apa, saudara. Ya, yang jelas ketika ada panggilan, siapa yang mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya dengan tidak malu-malu lari ke altar, saudara. Sebagai wujud kerinduan saya nggak malu, saudara. Saya butuh Roh Kudus. Saya butuh diurapi. Saya butuh mengalami terbakar dengan api Roh Kudus. Maka saya lari itu. Jaraknya jauh. Saya duduk di belakang. Saya lari berdesak-desakan. Dan saya rindu mengalami kepenuhan. Itu wujud sebagai ekspresi saya. Saya butuh Roh Kudus. Nah, kekasih hati Tuhan. Apakah pertanyaannya, saudara sedemikian menginginkan Roh Kudus atau tidak? Nah, kuncinya cuma buka hati. Lepaskan gengsimu, lepaskan semua egomu. Minta, minta, minta. Maka engkau akan mengalami. Saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, mintalah. Maka akan dipenuhi, saudara. Maka kamu akan dipenuhi. Rugi kalau kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Sebab Yesus yang membaptis kita dengan roh dan api. Maka hidup kita akan berbeda. Maka hidup kita akan menyala-nyala. Orang di dalam pengurapan Roh Kudus, dia tidak pantang menyerah. Dan dia bisa hidup sama, serupa seperti Kristus. Sebuah perintah, tuntutan yang Tuhan nyatakan buat hidup saya dan saudara, bahwa ketika kita mengaku bahwa kita di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Oleh karena itu, saudara, kita butuh penolong yang memampukan untuk kita bisa hidup serupa seperti Kristus. Kekasih hati Tuhan, datang dengan hati yang haus dan lapar. Lepaskan gengsimu. Dimanapun saudara berada hari ini, kalau saudara belum mengalami baptisan Roh Kudus, ya, tidak ada kanan kirimu, saudara. Minta, dan kita akan berdoa nanti. Minta dengan sungguh-sungguh, sujud kepada Tuhan. Minta, baptis aku dengan api-Mu Tuhan, baptis aku dengan Roh-Mu Tuhan. Dan kau akan ketahui bahwa hidupmu sejak itu akan mengalami perbedaan, dan engkau akan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan orang akan melihat hidupmu dipenuhi dengan kuasa. Ada sign, wonder, miracle terjadi. Tanda-tanda orang percaya melekat. Itu namanya kuasa. Hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan naik dan bukan turun. Kenapa kita bisa serupa seperti Kristus? Karena kita hidup dengan pengurapan api Roh Kudus. Nah, kekasih hati Tuhan, jangan mau hanya diam saja. Datang seperti seorang anak yang sungguh-sungguh pengen, yang sungguh-sungguh rindu, yang sungguh-sungguh ingin supaya Roh Kudus ada pada kita, menghidupkan semua kuasanya dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus membaptis kita dengan api dan roh. Oleh karena itu, minta pada Tuhan Yesus. Janjinya untuk kita diurapi, janjinya untuk kita dipenuhi, janjinya untuk kita mengalami kuasa-kuasa.
Kita tidak mau telanjang hidup di dunia. Dan kita hanya berhenti pada titik keselamatan. Yang penting saya sudah selamat. Tapi saudara tidak melakukan apapun. Kita harus lakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Oleh karena itu, minta Roh Kudus penuh atas hidupmu. Maka hidup kita penuh dengan powerful. Kekasih hati Tuhan, saya mau katakan hari ini. Mari saudara, dimanapun engkau berada, kita mau sujud di hadapannya. Kita mau tundukkan kepala kita. Kalau saudara merindu, ada kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam hidupmu, tundukkan kepalamu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Baptis aku dengan Roh Kudus. Baptis aku dengan api-Mu. Buat aku terbakar. Buat aku menyala-nyala. Buat aku mengerjakan semua yang Tuhan mau. Buat aku, Tuhan, serupa seperti-Mu. Aku percaya Roh Kudus dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang rindu, engkau yang mau, engkau yang butuh Roh Kudus, hari ini terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Maka kepenuhan terjadi. Maka hidupmu diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berteriak pada Tuhan. Berteriak pada Yesus. Berteriak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh pengurapan-Mu ya Roh Kudus. Aku butuh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Jamah aku. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Dan hari ini percaya Tuhan. Kami percaya. Kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kami terbakar. Kami menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan. Hidup kami diubahkan. Sekitar kami diubahkan. Ketika kami terbakar, semua yang kami sentuh akan mengalami perubahan. Semua yang kami perkatakan akan menjadi api Allah. Akan menjadi api Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami terbakar dan dibaptis dalam kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hidup kami berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu selesai menyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu dinyatakan. Hamba-Mu yang sederhana. Lepaskan Tuhan. Tapi biarkan firman-Mu ini akan menjadi api atas setiap orang yang mendengar. Dan biarkan Tuhan hari ini firman-Mu berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Kuat kuasa api Roh Kudus menjamahmu. Memampukanmu untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Kuat kuasa Roh Kudus memampukanmu menghadapi setiap kesulitan yang kau hadapi hari ini. Kuat kuasa Roh Kudus turun atasmu. Memampukanmu. Naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu diberkati. Lumbung-lumbungmu diberkati. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, dan engkau dilingkupi dengan api kuasa Allah. Dan ada sign, wonder, miracle melekat atas hidupmu. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan engkau ditemukan tetap setia di dalam kerajaan Allah. Dan biarkan semua berkat ini berasal daripada Allah Bapa, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.